Lanjut ke bagaimana terkait dengan aplikasi Zotero. Di sini saya akan mengenalkan apa itu aplikasi Zotero. Aplikasi Zotero ini sama fungsinya atau manfaatnya dengan aplikasi EndNote kalau kalian pernah menggunakannya dan juga Mendeley. Tapi di sini yang saya kenalkan adalah Zotero karena ini mempunyai kelebihan masing-masing sebenarnya. Dan di sini saya sudah Zotero ini sekitar 3 tahun. Jadi saya lebih memilih untuk penggunaan Zotero dalam hal citasi dan penyusunan daftar pustaka. Di sini aplikasi Zotero yang sebelumnya sudah saya berikan webnya untuk di-download dan juga bagaimana cara instalasi. Di sini saya hanya mengajarkan terkait penggunaan saja langsung. Di sini kalau misalnya teman-teman mau buat sebuah makalah atau skripsi ataupun penelitian, jadi untuk lebih memudahkan, buatkan dulu folder baru. Jadi klik di bagian sini, kemudian buat nama, misalnya penelitian terkait malaria, misalnya ya contoh. Nah, create collection. Nah, jadi dia akan menambahkan satu folder dan ini belum terisi. Nah, ada 3 cara untuk menambahkan sebuah referensi. Yang pertama dengan kita melakukan drag. Jadi contohnya, misalnya saya mengambil sebuah beberapa file, sebentar. Nah, misalnya ini, kalau saya mau mengambil, saya tinggal pindahkan blok, kemudian saya tarik ke sini, dia akan otomatis pindah. Ya, kita tunggu karena dia harus full pindah. Nah, kalau sudah tandanya seperti ini di samping, artinya metadatanya sudah ikut pindah. Nah, metadata itu seperti jurnal, ini jenisnya apa, kemudian judul, dan juga nama-nama penulisnya lengkap. Kalau yang file itu yang sudah ada, yang seperti ini PDF. Jadi kita tinggal klik biasanya. Dia muncul. Nah, cara yang kedua adalah dengan ambil di sini, klik, kemudian add file. Nah, dia akan menuju, misalnya saya mau ambil ini. Nah, dia akan pindah. Ya. Nah, selanjutnya berarti ini bukan merupakan file. Oh, saya salah ambil. Sebentar. Ini mungkin. Baik. Ini kita delete saja. File yang tadi itu, ini ya. Ini dia. File yang tadi, yang barusan saya pindahkan. Kemudian cara ketiga, dengan DOI. Menambahkan DOI. DOI itu saya akan perlihatkan. Nah, misalnya saya memilih email yang sudah saya instalasi Zotero di dalamnya. Nah, biasanya itu saya menggunakan ada PubMed, Science Direct, kemudian Springer. Di sini saya contohkan saja PubMed ya. Ini database untuk mencari artikel. Malaria. Misalnya saya mau cari risk factor malaria. Nah, Anda bisa langsung, misalnya Anda memilih ini, jangan lupa terlebih dahulu itu kalau ingin mengakses artikel yang gratis, jadi memang harus ada free PMC artikel ini. Kalau tidak, biasanya dia tidak bisa dibuka. Nah, misalnya Anda mau memilih ini, jadi tinggal ini diklik, atau diklik satu persatu juga boleh. Kemudian di tempat yang sudah saya save tuh,
Jadi misalnya kita memilih ini, nah, kita misalnya memilih 3 saja misal. Jadi kita tinggal klik save. Nah, jadi misal di sini kan ada sekitar berapa? Ada 10. Nah, kita tinggal dia sudah menampilkan yang seperti ini, kita tinggal klik kalau misalnya mau semuanya, select all. Tapi kalau kita memilih misalnya 3 saja misalkan, klik OK, kemudian dia akan otomatis pindah. Nah, kita pilih halaman yang mana. Mau di mana? Tadi kan saya pilihnya malaria ya, jadi di malaria. Nah, kemudian dia akan memproses untuk pindah ke dalam Zotero kita. Kita tinggal menunggu saja dulu. Ini judulnya Elevated, apa tadi? Yang saya pilih tadi apa ya? Saya lupa. Oke, nah ini sudah pindah. Sudah, dan kelebihannya adalah di Zotero ini bahwa dia itu mengambil langsung artikelnya. Nah, seperti ini. Kalau tempat lain tidak, hanya metadata yang seperti ini yang pindah. Yang artikel tersendiri itu tidak. Nah, ini malaria juga. Ini malaria, dia sudah pindah. Jadi artikelnya ini tidak ikutan pindah. Kalau ini pindah ya semua. Nah, ini cara ketiga. Kemudian untuk, oh ya sebelumnya saya mengatakan bahwa ada DOI ya. Nah, saya masuk lagi. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya kita mau mengambil satu artikel ini untuk ke Zotero, ambil yang bagian DOI ini, copy saja, kemudian pindah ke Zotero. Nah, di bagian yang seperti ini, lambang yang seperti ini, kita paste, kemudian enter. Jadi apa ya judulnya? Kita lihat malaria in under 5. Nah, pindah ya. Sudah pindah. Beserta dengan ini, filenya. PDF-nya itu langsung pindah. Semisal, kalau misalnya kita mau, ada terdapat 2 PDF yang kita contohkan saja. Dulu, ini kita ambil dulu. Nah, ada kalau satu file saja dia bisa di sini. Langsung klik, kemudian saving to malaria. Oke, ada 2 file yang pindah, artinya ini duplikat. Nah, jadi kalau kalau kalian mau melakukan sebuah penelitian systematic review, di mana mengambil beberapa artikel itu dari beberapa database, seperti yang saya bilang tadi, ada Science, ada Scopus itu sendiri, atau Google Scholar. Jadi, kita nantinya akan memfilter itu berdasarkan apakah ada duplikat atau tidak. Nah, caranya gampang saja. Anda langsung klik duplikat item. Nah, terlihat ternyata malaria itu ada 2. Caranya bukan dihapus, tapi cukup diklik di sini. Dia ada 2. Jam berapa, ada waktunya. Kapan dia mulai masuk. Jadi ini rentang semenit. Dan yang dilakukan hanya merge. Merge 2 item. Nah, nanti dia akan menjadi satu saja. Ini ya. Nah, itu kalau dia duplikat. Oke, saya rasa untuk sekedar bagaimana cara menambahkan sudah. Nah, selanjutnya jika misalnya ingin, ternyata dia tidak ada di internet, tapi itu merupakan sebuah buku, jadi cukup diklik di bagian sini, yang ada plus ini, book. Nah, Anda tinggal ketik judulnya. Misalnya judulnya surveillance, kemudian penulisnya siapa, volume keberapa, semua itu informasi ini tuh ada di buku, silakan diketik di sini. Jadi dia nanti juga akan, informasinya akan ada di sini, semua metadata akan pindah. Kalau misalnya itu dari buku yang tidak ada di internet. Kalau misalnya dia sebuah e-book, silakan Anda langsung saja masuk. Dia akan menyerupai sebuah e-book untuk informasi di sini. Baik, ini perkenalan untuk Zotero saja dulu. Selanjutnya, bagaimana ini connect ke Word.
sebagai untuk kita melakukan citasinya. Nah, kita balik lagi ke template tadi. Nah, misal dilakukan citasi di sini. Misalnya kalimat ini merupakan kalimat yang berasal dari artikel yang tadi kita download. Kita ambil di bagian sini, ada Zotero. Kemudian add atau edit citation. Nah, ini muncul seperti ini, akan tetapi kalau mau melihat langsung ke Zotero-nya, klik Z, klik Classic View. Nah, ambil lagi misalnya, inilah artikel dari kalimat tadi. Klik, kemudian klik OK. Nah, Lu et al. Kemudian 2023. Nah, kita lihat di bagian daftar pustaka. Nah, untuk bagaimana ini ada, kita tambahkan saja, klik saja di bagian sini. Nah, otomatis akan muncul. Nah, begitu seterusnya, misalnya juga ditinjau deritis tadi, misalnya inilah kalimat dari sini yang Anda citasi. Nah, Zhao, kita lihat lagi di bagian daftar pustaka, dia akan otomatis pindah. Ini penyusunannya adalah nama penulis, kemudian tahun. Ya, ini Harvard. Jadi Harvard ini digunakan di Sriwijaya. Tapi kalau misalnya nanti suatu waktu Anda melakukan penelitian dan ingin submit di jurnal lain, nah itu kan biasanya ada ketentuan-ketentuan masing-masingnya. Ada yang Harvard, ada yang American style, ada yang Vancouver. Nah, cara mengubahnya adalah Anda klik di bagian sini, dokumen preference, kemudian pilih misalnya Vancouver. Klik OK. Akan otomatis merubah seperti yang tadi kita, nah, langsung dia seperti ini ya. Tadi kan nama dan tahun. Nah, sekarang dia berbentuk angka yang superscript di atas. Nah, daftar pustakanya, nah tadi kalau Harvard itu nama tahun. Kalau Vancouver itu nama, judul, tahun. Nah, kemudian juga ada angka 1, 2. Seperti kalau misalnya Harvard tadi, dia berbentuk urutan abjad, bukan nomor. Gini ya. Kemudian, satu lagi aplikasi Zotero ini, sebentar, dia itu bisa melakukan translate. Jadi Anda tidak perlu lagi melakukan copy paste ke Google Translate atau ke ChatGPT atau AI lainnya. Di sini sudah ada secara otomatis, kalau kita klik di bagian mana saja, dia akan otomatis melakukan translate. Jadi misalnya seperti ini. Nah, akan langsung ada, sebentar. Nah, di sini langsung ada artinya. Jadi once consent was obtained, jadi di sini setelah persetujuan diperoleh, nah, kita lakukan saja copy di sini. Di sini tidak bisa kalau nggak salah ya. Tapi saya pernah mencoba tapi tidak bisa. Di sini saja langsung. Kemudian Anda copy, pindahkan ke template kita tadi. Misalnya di sini. Nah, kemudian blok. Seperti yang saya bilang tadi itu. Kemudian blok. Dan ambil paragraf. Kan otomatis tersusun. Jadi itulah kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi Zotero dibandingkan dengan yang lain. Ya. Nah, Anda boleh explore jika ingin mengeksplor lain yang fitur-fitur yang ada di aplikasi Zotero ini, silahkan. Kalau untuk sekedar pembuatan makalah, saya rasa cukup. Untuk sekedar citasi dan penyusunan sudah, bahkan sampai skripsi pun sudah. Tapi kalau Anda mau explore misalnya, contoh dalam ini Anda mau di mana ya misalnya
topik yang terkait dengan cancer itu. Nah, saya mau cari. Nah, inilah. Nah, tinggal cari di sini, kemudian dia akan muncul. Kalau misalnya malaria, bukan. Nah, malaria, jadi kita harus mematikan dulu yang tadi ya. Misalnya malaria. Nah, akan muncul ini. Nah, kalau misalnya Anda mau menandakan, bisa. Jadi Anda tandailah yang malaria ini, klik di bagian sini. Kemudian assign color, warnanya misalnya merah. Nah, dia akan tertanda. Jadi kalau misalnya Anda mau, ini yang malaria saja, gitu. Mana lagi? Nah, ini tentang malaria. Jadi, segampang itu kalau Anda mau lakukan pencarian-pencarian. Jadi ini dimatikan dulu. Oke, misalnya juga tentang ginjal. Inilah artikel tentang ginjal. Oh, ternyata ginjal ini juga sama dengan malaria, makanya ada tanda satu lagi. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan selanjutnya akan melakukan pembuatan makalah atau skripsi itu secara singkat tanpa perlu lagi berlama-lama ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.